Demikian pula kepada pemohon telah memberikan keterangannya sebagaimana berdasarkan permintaan keterangan tanggal 19 Juni 2023 dari Syahrul Yassin Limpo dari pemohon, di mana sebelumnya pemohon telah dipanggil sebanyak 3 kali melalui surat KPK untuk memberikan keterangannya, yaitu surat KPK nomor R-121-01-22-06-2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal permintaan keterangan. 2. Surat KPK nomor R-121-01-22-06-2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal permintaan keterangan. Dan karena 2 kali pemanggilan di atas pemohon tidak hadir dalam pemanggilan ketiga berdasarkan surat KPK nomor R-121-01-22-06-2023 tanggal 16 Juli 2023 perihal permintaan keterangan. Menimbang bahwa penyelidik dari termohon telah memperoleh sejumlah dokumen, garing surat, garing petunjuk, garing lainnya yang telah dituangkan dalam surat tanda serah dokumen, garing surat barang T42 sampai dengan T80 dari Agung Mahendra, Andi Fitri, serta dari berbagai pihak termasuk dari pemohon. Adanya alat bukti petunjuk T163 dan T164 berupa 1 Samsung Galaxy 10 plus nomor model SNG975F-DS-N-RR8M5Z5KWK, kapasitas 128 GB yang di dalamnya dapat SIM card dan ponsel pada 621-034-251-383-80 milik Yunus. Hasil ekstraksi device informasi handphone Samsung milik M. Yunus yang berisi foto, HP dan cat WhatsApp. 1 handphone Samsung Galaxy A53 model SN A56E dari DS, kapasitas 256 GB, nomor seri RRD04C XID. Di dalamnya terdapat singkat dan ponsel kode 0025 0000 20217257 beserta dokumen rating dalamnya atas nama dan hasil ekstraksi device informasi handphone Samsung Galaxy A53. Menimbang bahwa di samping itu selaku penyelidik, termohon telah pula memperoleh rincian data dan informasi yang telah diperoleh dalam tahap penyelidikan berupa dokumen, surat elektronik lainnya, sebagaimana dalam bukti bertanda T140 sampai dengan T142. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan apa yang telah dilakukan penyelidik dari termohon di atas, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara pemohon dengan jumlah lebih dari 2 alat bukti, baik surat dokumen, keterangan dan petunjuk berupa surat dokumen yang kesemuanya telah ditandai dengan surat tanda serah dokumen, barang uang dan pihak yang menyerahkan surat dokumen. Keterangan dari orang yang telah dimintai keterangan dan keterangan dalam berita acara permintaan keterangan, termasuk keterangan dari pemohon. Para pihak pun telah dipanggil dengan surat panggilan dalam rangka melakukan permintaan keterangannya. Petunjuk berupa bukti elektronik diantaranya handphone, flash disk dan memory card. Menimbang bahwa telah adanya bukti permulaan yang cukup lebih dari 2 alat bukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang KPK, penyidik melaporkan ada temuan bukti permulaan yang cukup kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tingkat 47 hari berhitung sejak kesemuaan bukan, di mana akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan atas adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta yang dipersangkakan pasal 12E atau pasal 19B Undang-Undang Nomor
nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pembebasan tindak pidana korupsi, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP serta adanya dugaan saldo dan selingkuh dan pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menerbitkan surat perintah penyidikan nomor garing 121 garing titik 00 garing 01 garing 09 garing 2003 tanggal 26 September 2003 yang dituliskan berdasarkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B garing 563 garing titik 00 garing 23 garing 09 garing 23 tanggal 7 September 2003 atas nama Sahrul Yassin Limpo titik nomor 2 dan titik 3 serta surat perintah penyidikan nomor Prindik garing 122 garing dik titik 00 garing 01 garing 09 garing 2003 tanggal 26 September 2003 yang ditunjukkan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B garing 54 garing dik titik 00 garing 23 garing 09 garing 2003 tanggal 27 September 2003 atas nama Sahrul Yassin Limpo telah diterima yang bersangkutan sebagai tanda sebagaimana tanda terima tanggal 28 September 2003 T102 dan T103 sampai itu diterbitkan surat nomor B garing 575 garing dik titik 00 garing 23 garing 10 garing 2003 tanggal 3 Oktober 2003 perihal pemberitahuan penanganan TPPU atas nama Sahrul Yassin Limpo kepada Kepala Pusat Laporan Pidana Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama pemohon Sahrul Yassin Limpo kepada Presiden nomor F garing 4756 garing dik titik 00 garing 23 garing 10 garing 09 garing 2023 tanggal 29 September 2023 T104 dan T105 menimbang bahwa sebagaimana diketahui dengan adanya kekhususan penyelidik KPK diberikan kewenangan menemukan bukti permulaan yang cukup, maka berdasarkan laporan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan melakukan penyidikan. Tentulah bukti permulaan berupa alat bukti yang ada menurut hakim dan pandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan alat bukti dalam penyidikan dan tidak dapat disampaikan begitu saja. Terus dan demikian tidaklah dapat dikatakan para saksi dan pemohon dikatakan tidak pernah memberikan keterangan atau dikonfirmasi terkait dengan permasalahannya, mengingat para saksi dan pemohon telah didengar dan penyelidikan sebagaimana berita acara permintaan keterangan tanggal 19 Juni 2023 dari pemohon Sahrul Yassin Limpo mana selaras dengan pendapat ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan SHMH yang menyatakan calon tersangka itu adalah orang yang sudah diperiksa baik tahap penyelidikan maupun penyidikan yang belum menjadi tersangka. Yang penting sudah pernah diperiksa sebelum jadi tersangka baik di tahap penyelidikan atau penyidikan. Menimbang bahwa dengan demikian hakim peradilan tidak sependapat dengan ahli Dr. Khairul Huda SHMH yang menyatakan bukti permulaan berupa alat bukti yang ditemukan dalam penyelidik KPK hanya digunakan dalam penyelidikan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan, mengingat ketika seseorang mengetahui dan mendapat panggilan dan tertulis namanya sebagai tersangka untuk diperiksa sedangkan sprindik yang ada, tentulah yang bersangkutan belum diperiksa karena merupakan bagian dari proses penyidikan. Hal ini akan dijadikan peluang menggunakan diri dari proses penegakan hukum dengan alasan belum pernah diperiksa penyidik ketika ditetapkan sebagai tersangka. Alasan yang demikian telah akan sangat membahayakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa oleh karena itu dalam penyelidikan yang diperlukan, penyidik KPK melakukan validasi atas bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan tersebut
sehingga proses pemanggilan maupun dikeluarkan sprindik terhadap pemohon serta tindakan lain penyidik KPK melakukan proses penyidikan yang merupakan tindak lanjut dan tidak terpisahkan dari penyidikan. Bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan para saksi antara lain Karina, Nur Aditya, Abdul Habib, Sugiyatno, Ahmad Musafat, Lucy Anggaini, Wisnu Haryono, Muhammad Hatta, Isna Widodo, Mardian Trihadi, Muhammad Sulaiman, Kasih Subagiono, Gugup Haribowo, Panji Haryanto, Alexander Randi Agianto, Momon Kusmono, Sukim Supandi, Sugeng Wiono yang masing-masing dilakukan dalam berita acara bersama saksi sebagaimana bukti T84 sampai dengan T101, T106 dengan T13. Bahkan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pemohon bahwa pemohon telah memberikan keterangan sebagai pemeriksaan tersangka tanggal 12/3 T124 sampai T106 serta penyidik telah melakukan tindakan barang bukti baik berupa barang, surat maupun berupa dokumen elektronik sebagai penunjuk T127 sampai dengan T9. Lima pemeriksaan struktur timbang di atas maka penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU/12/2015 tanggal 28 April 2015 serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2015 pasal 2. Lima alat bukti bertanda P1 sampai dengan 4 telah dibukti dengan material secukupnya di mana bukti kita P2 sebagai waktu sedangkan P1 tidak pernah ditunjukkan artinya di persidangan yang sama dengan yang termohon. Dua orang ahli yang memberikan keterangan persidangan hal yang ketiga di bawah sumpah yaitu Prof. Dr. Ramli Masasmita SHM dan Dr. Khairul Huda SHMH yang memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bawah sumpah menerima kitab dan tidaklah dapat dijadikan bukti yang kuatkan dari permohonan pra-peradilan. Mohon dimana persidangan seluruh pertimbangan di atas permohonan pra-peradilan pemohon tidak berdasar oleh keterangan yang harus ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan pemohon maka kepada pemohon dibebani biaya perkara. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perma 4 Tahun 2018 tentang lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dalam kitab undang-undang pemberantasan pidana mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara menolak permohonan pra-peradilan pemohon dan membebani pemohon biaya perkara nihil. Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 oleh hari ini Asudara SMH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Bagus Setiawan PS SHMH Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Jadi demikian putusan yang